Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nanda Susanti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Hubungan Dukungan Sosial dengan Stres Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada dasarnya, mahasiswa akan mengalami masa peralihan, seperti ketika mereka lulus dari SMA dan baru memasuki masa perkuliahan, di mana mahasiswa akan mengalami transisi dari siswa ke mahasiswa. Mahasiswa pada masa transisi akan memiliki kewajiban baru atau tuntutan yang harus mereka penuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka ia mengalami hambatan dalam proses belajarnya. Maka diharapkan mahasiswa bisa memiliki solusi atau cara tersendiri untuk bisa memenuhi tuntutan dengan tepat. Jika tuntutan tidak terpenuhi dan hambatan tidak terselesaikan, maka bisa memicu timbulnya stres dalam diri mahasiswa. Stres akademik sendiri merupakan fenomena global dan bukan hanya ada di Indonesia saja, melainkan ada di berbagai perguruan tinggi yang ada di dunia. Penelitian mengenai stres akademik sendiri diperlukan untuk dikaji lebih lanjut lagi dikarenakan prevalensi stres akademik dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mahasiswa yang mampu bertahan dalam tekanan dan bisa mencari jalan keluarnya sendiri cenderung memiliki stres akademik yang rendah atau tidak memiliki gejala stres akademik. Realitanya, pada survei yang sudah saya lakukan dan wawancara yang sudah saya lakukan juga menunjukkan hasil jika mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menunjukkan adanya gejala-gejala stres akademik. Maka dari itu, untuk membangun kualitas hidup yang baik dan mengurangi resiko terjadinya kasus stres akademik pada mahasiswa, perlu dilakukan pengkajian lanjut mengenai stres akademik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yakni apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan stres akademik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Metode penelitian yang saya gunakan yakni jenis penelitiannya kuantitatif korelasional, populasi dan sampelnya yakni mahasiswa FPIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Populasi ini saya dapatkan dari survei awal penelitian yang sudah saya lakukan di mana FPIP mendapatkan presentase mahasiswa yang mengalami gejala stres akademik yakni 25,87%, di mana Fakultas FPIP ini adalah fakultas tertinggi yang mahasiswanya mengalami stres akademik. Kemudian sampelnya sebanyak 301 subjek yang ditentukan melalui tabel Isaac dan Michael dengan error 5%. Kemudian teknik samplingnya menggunakan simple random sampling. Untuk teknik pengumpulan datanya yakni melalui dua skala psikologi. Yang pertama skala dukungan sosial dan yang satunya adalah skala stres akademik. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan regresi linear sederhana menggunakan metode product moment. Ini adalah hasil penelitian, yakni yang pertama adalah karakteristik responden. Karakteristik responden mayoritas berjenis kelamin perempuan bisa dilihat pada tabel, yakni sebanyak 264 dengan presentase 87,7%. Kemudian semester 8, yakni sebanyak 79 subjek dengan presentase 26,2%. Kemudian dengan usia 22 tahun, sebanyak 78 subjek dengan presentase 25,9%. Kemudian didapatkan deskripsi data penelitian yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Kemudian data-data ini akan digunakan untuk mencari kategorisasi pada penelitian. Pada diagram di bawah yakni didapatkan kategorisasi pada
warna biru adalah untuk stres akademik dan warna oranye adalah untuk dukungan sosial. Di mana dukungan sosial mendapatkan kategori sangat tinggi yakni di atas 117, kemudian kategori tinggi 99 sampai 117, kategori sedang yakni 81 sampai 98, kategori rendah 63 sampai 80 dan kategori sangat rendah yakni di bawah 63. Kemudian untuk stres akademik memiliki kategori sangat tinggi yakni di atas 75, kategori tinggi antara 63 sampai 75, kategori sedang yakni 52 sampai 62, kategori rendah 40 sampai 51 dan kategori sangat rendah yakni di bawah 40. Kemudian pada hasil uji analisis data atau hasil uji korelasi yakni menunjukkan bahwa hasil signifikansi yakni 0,000 di mana hasil tersebut di bawah 0,05 yang artinya signifikan dan kemudian hasil korelasi sebesar negatif 264, 0,264 yang artinya terdapat korelasi yang signifikan dan arah hubungannya negatif dengan besaran efek yang lemah. Kemudian untuk sumbangan efektif, R-square menunjukkan nilai 0,070 atau 7% sehingga menunjukkan jika dukungan sosial menyumbang sebesar 7% terhadap stres akademik dan sisanya disumbangkan oleh variabel lain. Hasil penelitian ini didukung dengan beberapa pendapat, yakni yang pertama dari Ibimilui et al. Ketika individu mengalami stres, dukungan sosial bisa membantu untuk mengurangi tekanan psikologisnya, seperti rasa cemas, depresi. Kemudian dukungan sosial juga bisa berfungsi sebagai strategi coping pada peristiwa yang timbul dari stres. Kemudian, Lee menyebutkan jika dukungan sosial dibilang berarti karena bisa sebagai penyangga atau penahan dari efek negatif kesehatan mental. Dan stres sendiri, kemudian dukungan sosial penting untuk bisa mengatasi stres akademik yang dialami oleh mahasiswa. Besarnya dukungan sosial yang didapatkan individu bisa membuat mereka merasakan adanya kehadiran individu lain ketika sedang mengalami kesulitan. Kemudian menurut Dewi dan Muslika, ketika individu yang mendapatkan dukungan sosial akan lebih mudah untuk mengelola stres dibandingkan dengan individu yang belum mendapatkan dukungan sosial. Dukungan sosial bisa mereduksi stres akademik yang dialami oleh seseorang. Temuan penting pada penelitian kali ini yakni bahwa hasil penelitian yang saya lakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian lain yang mendapatkan hasil jika tidak ada hubungan antara dukungan sosial dengan stres akademik mahasiswa. Serta dukungan sosial juga tidak memberikan peran sebagai pelindung terhadap efek negatif stres. Pada penelitian lain yakni hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Ramadhani, menggunakan responden mahasiswa kebidanan mendapatkan hasil jika dukungan sosialnya tinggi dan stres akademiknya juga tinggi. Kemudian pada penelitian Rumbrar dan Sochiningsi yakni mendapatkan hasil jika tidak ada korelasi antara dukungan sosial dengan stres akademik pada mahasiswa. Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara dukungan sosial dengan stres akademik dapat ditentukan dengan adanya faktor-faktor lain yang bisa membantu untuk menurunkan tingkat stres akademik pada mahasiswa. Manfaat penelitian ini yakni secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan, terutama memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan, sosial, dan dapat berkontribusi terhadap teori yang berkaitan dengan stres akademik dan dukungan sosial. Kemudian terdapat manfaat praktis bagi penyusun,
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman langsung dalam memperluas wawasan penyusun dalam keilmuan di bidang psikologi, terutama untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan stres akademik mahasiswa. Kemudian manfaat praktis bagi umum, apabila hasil penelitian ini terbukti adanya hubungan antara dukungan sosial dengan stres akademik mahasiswa, maka bisa digunakan untuk memberi masukan dan solusi kepada mahasiswa di Sidoarjo agar bisa menghadapi stres akademik dan bisa menggunakan potensi dirinya dengan baik. Ini adalah referensi yang saya lakukan dalam menyusun tugas akhir saya. Sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.